Stanbook B1 B11812. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai biaya modal. Langsung saja, apa itu biaya modal? Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Nah, biaya modal merupakan konsep dalam analisis investasi karena dapat menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dari investasi tersebut. Jika investasi itu tidak menghasilkan laba investasi sekurang-kurangnya sebesar biaya yang ditanggung, maka investasi itu tidak perlu dilakukan. Nah, tujuan dari biaya modal itu ada 3. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mempermudah penentu keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jenis biaya modal itu ada 2, biaya modal secara individu dan biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara individu terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. Nah, yang kedua, biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau bisa disebut dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Nah, biaya modal secara keseluruhan ini terbagi 3 lagi. Yang pertama itu biaya hutang atau cost of debt. Biaya hutang adalah suku bunga efektif yang dibayarkan perusahaan terhadap hutang dari pinjaman kepada institusi keuangan atau sumber lain. Hutang ini dapat berbentuk obligasi, pinjaman, atau lain-lain. Rumusnya itu KDT sama dengan KD 1 kurang T, di mana KDT-nya itu biaya modal setelah pajak yang berasal dari hutang, T tarif pajak marginal perusahaan, KD biaya modal yang berasal dari hutang. Yang kedua ada biaya saham preferen atau cost of preference stock. Saham preferen mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Mempunyai sifat sebagai hutang karena saham preferen mengandung kewajiban yang tetap untuk mengadakan pembayaran secara periodik, dan dalam likuidasi perusahaan pemegang saham preferen mempunyai hak didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Rumusnya itu KPS sama dengan DPS per PN kali 100%, di mana KPS-nya itu biaya modal saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, PN harga yang diterima perusahaan setelah dikurangi flotasi. Yang terakhir ada biaya ekuitas saham biasa. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi. Biaya modal saham biasa dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba, atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Perusahaan dapat membagi laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen, meliputi biaya laba ditahan dan biaya ekuitas saham biasa baru. Nah, di sini ada soal latihan, ada 2 nomor. Yang pertama itu, sebuah perusahaan memiliki biaya utang sebelum pajak sebesar 10% dan tingkat pajak yang berlaku saat itu 15%. Hitunglah biaya utang setelah pajak. Nah, jawabannya itu diketahui KD-nya 10%, T sama dengan 15%. Nah, penyelesaiannya menggunakan rumus KDT sama dengan KD 1 kurang T. KDT 10%, 1 kurang 15%, sehingga nanti diperoleh hasil KDT sama dengan 0,085 atau sama dengan 8,5%. Nah, soal yang kedua itu ada perusahaan menerbitkan saham preferen 100 lembar atau Rp100.000 dengan bunga tetap 8% per tahun. Penjualan saham preferen ini Rp9 juta atau Rp90.000 per lembar. Hitunglah biaya modal saham preferen. Nah, jawabannya diketahui DPS 100 lembar atau Rp100.000 atau kalkulasinya Rp10 juta.
Nah, PN-nya itu 9 juta rupiah atau 90.000 rupiah per lembar, bunganya 8%. Ditanyakan biaya modal saham preferen. Penyelesaiannya menggunakan rumus KPS sama dengan DPS per PN kali 100%. KPS-nya itu 8%. KPS-nya sama dengan 8% kali 10 juta per 9 juta kali 100%. Sehingga nanti diperoleh hasil KPS-nya itu sama dengan 8,89%. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai biaya modal dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.